Kisah Santo Thomas dari Villanova. Thomas, anak Aloazo Thomas Garcia, seorang pejabat militer Spanyol, dan ibunya bernama Lucia Martinez. Ia dibesarkan di Villanova dan dididik di Universitas Alcalá. Kemudian menjadi profesor seni, logika, dan filsafat di universitas ini pada tahun 1514. Panggilan Tuhan membuat Thomas meninggalkan semua jabatan duniawinya dan masuk biara Agustinian di Salamanca pada tahun 1516. Pada tahun 1518 ia pun ditabiskan menjadi seorang imam. Ia merayakan misa pertamanya pada hari Natal tahun itu. Thomas kemudian diberi tugas sebagai provinsial biara Agustinian. Ia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia pula yang pertama kali mengirimkan para biarawan Agustinian ke benua Amerika atau New World. Selanjutnya Thomas dicalonkan sebagai uskup untuk Keuskupan Agung Granada, Spanyol. Awalnya ia menolak, tetapi setelah mendapat permintaan Paus, Thomas dengan penuh ketaatan menerima jabatan tersebut pada tanggal 1 Januari 1545. Pertama kali masuk ke keuskupan, Thomas diberi dana untuk membeli perabotan rumah kediaman uskup sesuai keinginannya. Uskup Thomas tidak menggunakan dana itu untuk membeli furnitur, tetapi menyumbangkan semuanya ke rumah sakit. Ia mengatakan, apakah seorang biarawan miskin seperti diriku inginkan dari furnitur itu? Setiap hari ia memakai jubah yang sama saat ia diterima ketika masih seorang novisiat Agustin. Jubah itu sebenarnya sudah sangat kumal, tetapi Bapak Uskup memperbaikinya sendiri. Para pegawai dan pengurus rumah tangga keuskupan malu dengan keadaan Bapak Uskup yang penampilannya lebih mirip orang miskin, tetapi mereka tidak bisa mengubahnya. Setiap pagi ratusan orang miskin datang ke keuskupan dan mereka diberi makanan, anggur, dan uang. Uskup Thomas dikritik karena dianggap dieksploitasi, namun ia menjawab, jika ada orang yang tidak mau bekerja, maka sudah ada pihak berwenang untuk menanganinya. Tugas saya adalah membantu dan meringankan mereka yang datang kepada saya. Dia memelihara anak yatim piatu dan membayar pelayanannya untuk setiap anak terlantar yang mereka bawa padanya. Ia mendorong orang kaya di keuskupannya untuk meniru teladannya. Sekali peristiwa ketika ia berusaha mendorong seorang untuk berubah dari cara hidupnya yang pendosa. Laki-laki itu marah dan menghinanya lalu meninggalkan ruangan dengan kasar. Ini salahku, kata uskup agung yang rendah hati itu. Aku berbicara kepadanya dengan agak sedikit terlalu keras. Dia tidak pernah mengizinkan siapapun yang mengkritik orang itu. Pastilah ia punya alasan tepat melakukan apa yang ia lakukan. Demikian biasa dikatakannya. Aku seorang di antaranya yang percayakan hal itu. Ketika ia dikritik karena terlalu lembut dengan para pendosa, ia berkata, bisakah mereka bertanya dahulu apakah Santo Agustinus atau Santo Yohanes Chrysostomus menggunakan pengucilan dan ekskomunikasi untuk mentobatkan para pemabuk dan para pendosa?
Bahkan pada saat ia hampir mati, Uskup Thomas memerintahkan agar semua uangnya dibagikan kepada orang miskin. Ia memerintahkan agar tempat tidurnya dikirim ke penjara agar dapat dipergunakan oleh para tahanan di sana. Misa diadakan di hadapannya, dan setelah komuni, Bapak Uskup Agung yang kudus ini berkata, "Ke tanganmu ya Tuhan, kuserahkan nyawaku." Thomas pun dijemput Tuhan Yesus untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga. Perayaan 22 September. Lahir tahun 1488. Kota asal Fuentelana, Castile, Spanyol. Wafat 8 September 1555 karena sebab alamiah. Kanonisasi Oktober 1618 oleh Paus Paulus ke-5. Salam kasih, Sugeng Pramono.